memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami banyak
gunung batu kami, tempat syukur kami di hadapan tempat kami berlindung. Sebab hanya Kau yang layak tempat Tuhan yang tak pernah terbatas dalam hidup kami, membawa kami lebih dekat dalam Haleluya. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan. Amin. Selamatkan hidupku, yes. Semua karena cinta. Ini hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus pegang erat tanganku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, pegang hidup di luar kasih-Mu Bapa. Bapa
saat ini mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, salam dulu kiri kananmu, katakan kuasanya membangkitkanmu. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita mau bersorak, mendeklarasikan kuasa Allah yang sudah membangkitkan kita. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya.
tepuk tangan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena kuasa Allah membangkitkan. Itu sebabnya kita hari ini diberkati Tuhan. Amin. Kasih setianya nyata dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setia nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan selalu nyata bagi kami. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan, sekali lagi, sebab Allah sanggup. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan lebih keras. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang kuat. Thank you Lord. Sebab Engkau raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, silakan dunia. Mari kita berikan yang terbaik. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya.
katakan sama-sama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini menjadi iman kita, amin. Sampai detik ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang engkau alami dalam hidup ini, ketika engkau sakit, ketika engkau merasakan beban itu terlalu berat, ketika anak-anakmu tidak dapat engkau atur, ketika anak-anakmu belum mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak, ketika perekonomianmu menurun, ketika di rumah tangga tidak ada damai sejahtera, lihat sampai detik ini Tuhan menyertai setiap kita. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mengalami sakit penyakit, tidak ada yang mengalami kesusahan. Bahkan setiap jengkal kaki kita, langkah kita, ada Tuhan di tempat itu menyertai kita. Amin. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan bagimu dalam setiap hidupmu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu atas keluarga kami Tuhan, atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, kami akan melihat Engkau menyertai kami sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Mungkin ini adalah pertama kali saya pertama kali saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beritakan bahwa tidak ada yang suatu kebetulan. Jika Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengenal saya yang ada berdiri di hadapan Bapak Ibu, izinkan terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya, gitu ya. Jadi saya adalah Pendeta Pratama Elia Pranata dari STH. Saya adalah
pelayan Tuhan di GBI Parsauran 1 di Pangururan, Samosir tepatnya. Saya pelayanan, saya baru dilantik tahun ini, dilantik menjadi PDP pendeta pertama di bulan 6 kalau nggak salah ya Bu ya, bulan 6 di Hotel Mariana. Jadi tujuan saya kenapa saya bisa hadir melayani di hadapan Bapak Ibu, karena ada suatu program, bagaimana nanti para pendeta pertama yang baru dilantik harus praktek selama 7 bulan ke 7 wilayah Setapanuli Raya. Karena GBI di Tapanuli Raya ada 7 wilayah kita semuanya Bapak Ibu. Mulai dari Dairi, ya, Balai Tabaksel, Humbahas, mulai juga Sibolga, Padang Sidempuan, Toba, Samosir, ada 7 semuanya. Jadi saya sudah ini adalah wilayah kedua. Ya, jadi di bulan kedua saya ada praktek, nanti di bulan selanjutnya di minggu depan saya akan berangkat ke Padang Sidempuan. Jadi mungkin ini adalah pertama kali saya khotbah di hadapan Bapak Ibu dan yang terakhir kali. Tapi untuk tidak selama-lamanya terakhir kali. Kalau nanti ada undangan khusus, pengen dong hambanya untuk memberitakan firman atau melayani bagi jemaat di GBI Sigotong. Puji Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan mempertemukan kita dalam pelayanan yang indah dalam waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi sekian perkenalan saya. Kita akan belajar, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak ada orang yang lulus. Tidak akan ada satupun hamba Tuhan, pendeta hebat sekalipun yang lulus belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada. Itu berbicara kesempurnaan. Kesempurnaan itu harus dikerjakan hari demi hari. Harus mengejar kesempurnaan itu. Kita sempurna saat di mana Bapak Ibu? Saat kita sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu adalah kita ketika sudah disempurnakan Allah dengan tubuh yang mulia. Ya. Saat kita di dunia, kita harus mengusahakan hidup kita supaya apa? Semakin serupa dengan gambaran kita, yaitu Allah itu sendiri. Mari kita mengejar kekudusan, mengejar kebenaran. Sebab siapa yang mencari dan mengejar kebenaran, dia akan dipuaskan. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita tertulis dalam firman Tuhan di 2 Korintus 9 Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ke 5. Mari kita membaca secara bersama-sama Bapak Ibu. 5 ayat ini 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Supaya apa? Supaya kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dengan suara yang lantang. Ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah itu sendiri. Jadi mari kita saling memberkati satu dengan yang lainnya dengan suara kita, dengan firman Tuhan yang kita ucapkan. Jadi di sana judul perikop dalam lembaga Alkitab Indonesia dituliskan Bapak Ibu, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Jadi mari kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5 yang sudah menemukan firman Tuhan, sama-sama kita akan amin. Dalam hitungan yang ketiga bersama-sama 1 2 3 ya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saya bacakan dalam versi ayatnya bahasa Indonesia masa kini. Mungkin dalam terjemahan baru ada beberapa kata yang agak rancu, tapi di bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ayat pertama, sebenarnya tidak perlu lagi saya menulis kepada kalian tentang bantuan yang sedang dikirim kepada umat Allah di Yudea. Saya tahu kalian suka menolong dan saya sudah membanggakan kalian kepada orang-orang di Makedonia. Saya mengatakan kepada mereka bahwa sejak tahun yang lalu saudara-saudara di Akhaya sudah siap untuk memberikan sumbangan, dan semangatmu sudah mengobarkan juga sebagian besar dari mereka. Sekarang saya mengutus Titus dan kedua saudaranya itu kepadamu supaya apa yang kami bangga-banggakan mengenai kalian jangan merupakan omong kosong belaka.
Jadi kalian hendaknya sudah siap, sebab saya mengatakan kepada mereka bahwa kalian sudah siap untuk itu. Saya khawatir kalau ada orang-orang Makedonia yang ikut bersama saya nanti pada waktu saya datang kepadamu, dan kalau mereka mendapati bahwa kalian belum siap, wah alangkah malunya kami nanti. Karena sudah mengatakan bahwa kami percaya sekali kepadamu, dan kalian sendiri pun akan malu juga. Itulah sebabnya saya merasa perlu mengutus mereka itu kepadamu terlebih dahulu untuk mengurus sumbangan yang kalian janjikan itu. Saya lakukan itu supaya nanti kalau saya datang, pemberian kalian itu sudah siap. Dengan demikian, nyatalah bahwa pemberianmu itu diberikan dengan senang hati dan bukan karena terpaksa. Jadi kenapa firman Tuhan ini berbicara seperti tentang pemberian Bapak Ibu? Ada maksud firman Tuhan. Semuanya firman Tuhan itu berbicara tentang seluruh kehidupan manusia, relevan sampai ke arah akhir zaman. Ya, firman Tuhan akan berbicara tentang sesuai tema pada pagi hari ini yang kita akan sama-sama belajar, berbicara tentang menabur bagi misi, Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan sama-sama belajar adalah menabur bagi misi. Anak-anak muda mungkin udah tahu ya misi itu, walaupun anak-anak muda ya harus tahu berbicara tentang misi. Karena kita sebagai orang Kristen harus melakukan misi. Misi ini adalah berbicara tentang amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amanat agung itu bukanlah perintah, tapi itu adalah sebuah keharusan bagi setiap orang Kristen. Bukan perintah, bukan Tuhan menyuruh, hanya menyuruh saja. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, bukan. Misi itu bukan hanya untuk disuruh-suruh, tapi misi itu adalah panggilan setiap orang percaya, panggilan kita. Ya, itu panggilan. Panggilan itu bukan disuruh-suruh, panggilan itu adalah dari dalam hati. Kegerakan dari dalam diri manusia itu sendiri. Itu adalah panggilan kita, misi. Jadi menabur bagi misi. Apa maksudnya firman Tuhan ini menabur bagi misi? Bahwa dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam perikop ini, di ayat yang pertama sampai yang kelima, bagaimana di sana sudah dituliskan bahwa firman Tuhan mengajak tentang berbicara tentang ada sebuah penaburan, ya, menabur untuk misi. Bahwa semua dikatakan sini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan sudah memberikan amanat bagi seluruh murid-muridnya, termasuk kita adalah murid secara rohani. Kita semua adalah murid Tuhan, amin. Kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari adalah murid Tuhan, amin. Karena itu sebagai murid Tuhan, kita harus melakukan yang menjadi amanat agung itu. Bahwa dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku, katakan. Jadi bahwa di sini firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa untuk memberitakan Injil seperti misi. Dalam misi itu ada pemberitaan tentang Injil, kebenaran, keselamatan itu. Bagaimana misi itu dilakukan untuk supaya apa? Kebenaran, keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Semua orang mendengarkan berita keselamatan itu. Sehingga apa? Manusia tidak hidup lagi dalam bahaya. Karena apa? Kita yang ditebus, yang hidup dalam penebusan Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam keselamatan. Amin. Kita sudah menerima berita keselamatan itu dan kita sudah hidup dalam keselamatan itu. Tapi ada banyak orang di luar sana, ada banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Karena apa? Berita keselamatan itu belum tersampaikan sampai ke ujung bumi. Itu adalah tugas kita, panggilan kita. Mungkin ada Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang memiliki beban, yang memiliki tugas tanggung jawab, memiliki hati untuk pergi sampai ke pedalaman, sampai ke ujung bumi. Mereka pergi mengorbankan berbagai hal, mengorbankan materi, mengorbankan waktunya, mengorbankan seluruh hidupnya. Untuk apa? Mengabdikan diri dalam pelayanan misi. Namun bagaimana supaya semuanya itu dapat kita lakukan? Bapak Ibu mungkin merasa, aku sudah tua, bagaimana saya bisa pergi melayani misi sampai ke ujung bumi? Bahkan ke gereja saya sudah capek. Ke gereja naik tangga saja lutut saya sudah bergetar. Bagaimana supaya kita tetap melakukan misi itu? Supaya tetap berjalan misi itu? Dengan menabur. Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Artinya apa? Hikmat itu diberikan supaya apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada batasan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa pergi sampai ke ujung bumi, tapi kita dapat mendukung pelayanan itu sampai ke ujung bumi. Dengan apa? Penaburan kita, menabur. Ya. Jadi kita akan memberitakan Injil itu adalah perintah, bukan pilihan. Perintah, ya, perintah yang agung.
Bahwa itu juga adalah panggilan kita. Memberitakan Injil adalah perintah. Misi itu adalah sebuah panggilan kita. Yesus tidak berkata, jika sempat pergilah. Tidak. Tuhan tidak mengatakan jika sempat pergilah. Tidak. Dia berkata dengan tegas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah. Tidak ada dikatakan tunggu. Tidak ada dikatakan nanti. Enggak. Pergilah. Artinya sejak Tuhan mengatakan itu, pergilah. Sejak saat itu amanat agung itu harus dilakukan. Pergilah. Maka murid-murid itu pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh menaatinya atau hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya hafalan saja? Banyak orang sudah berulang kali mendengarkan, jadikanlah semua bangsa muridku, sampai menghafalnya di luar kepala. Namun, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah seumur hidup kita sampai saat ini kita berada pada saat hari ini juga, apakah kita sudah melakukan amanat agung itu? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Ambil bagianmu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jangan tinggal diam. Jangan hanya mau diri kita yang menerima kabar keselamatan. Saat kita menerima kabar keselamatan itu, kasih. Memberikan kabar keselamatan itu, memberitakan keselamatan itu kepada orang lainnya juga. Kasih, dengan kasih kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada semua orang juga. Ya, tidak hanya kepada saudara-saudari kita, tidak hanya kepada keluarga kita, tapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Bahkan bagi musuh kita juga, karena berbicara tentang kasih, kasihilah musuhmu. Karena itulah kepada musuh kita sekalipun yang kita anggap musuh, harus kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada musuh kita, manusia harus hidup dalam kasih. Tanpa kasih tak akan bisa manusia itu berbuat apa-apa. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri memberikan keteladanan yang sejati. Hidupnya, pelayanannya adalah berdasarkan kasih. Kasih bukan karena memaksa, tidak. Karena kasih Tuhan mau menjadi manusia. Dialah Tuhan tapi dia mau mengambil gambaran seorang manusia. Untuk menebus kita, untuk melayani, untuk memberitakan keselamatan, kebenaran itu kepada seluruh umat manusia. Dan menebus seluruh umat manusia. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita kerjakan keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan. Dan mari kita beritakan keselamatan itu. Ya. Dengan berbicara tentang menabur Bapak Ibu, menabur bagi misi. Ini adalah bagian yang dapat diambil oleh semua orang. Menabur itu adalah bisa diambil oleh semua orang. Bahkan anak kecil sekalipun dapat menabur bagi pelayanan Tuhan. Bisa. Berbicara tentang menabur itu tidak memandang usia, tidak memandang sebuah ada batasan syarat-syarat, tidak. Anak kecil sekalipun dapat menabur bagi pelayanan Tuhan, bagi pelayanan misi. Ya. Apalagi kita yang sudah secara dewasa, mungkin secara dewasa secara usia, dewasa secara mental. Dan saya amini kita adalah orang-orang yang dewasa secara iman. Amin. Kalau kita tidak dewasa secara iman, mungkin kita tidak akan dapat, ya, tidak akan mau datang beribadah dengan setia. Ya, tidak akan mau dengan setia bersekutu di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin, karena kita adalah orang-orang yang dewasa secara iman, orang-orang yang tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita memiliki kepenundukan diri di hadapan Tuhan. Kita datang selalu bersekutu dan selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi berbicara tentang menabur kembali Bapak Ibu, menabur untuk pelayanan misi, menabur untuk kehidupan yang kekal. Mungkin kita menabur atau kita memiliki berbicara investasi dalam bahasa dunia. Ya, menabur itu seperti investasi Bapak Ibu. Dalam bahasa umumnya, investasi di dunia ini bersifat sementara. Investasi di dunia ini tidaklah bersifat kekal. Tapi berbicara tentang menabur bagi pelayanan misi itu berbicara tentang investasi yang kekal Bapak Ibu. Kita sedang berinvestasi harta kita di surga. Ya, saat kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semuanya itu di hadapannya. Tuhan selalu mengatakan jika kita melakukan segala sesuatunya di hadapan Tuhan dengan penuh hati yang tulus di hadapannya, dengan hati yang sungguh-sungguh, tiada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya,
Jika kita memberikan apa yang ada di hadapan kita, yang terbaik di hadapan Tuhan untuk mendukung pekerjaannya, Tuhan pasti akan memberkati setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita perbuat. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, untuk berinvestasi yang rohani, berinvestasi yang kekal. Jangan kita terlalu fokus hidup di dunia ini, mencari bagaimana supaya mencari investasi untuk masa depan. Benar, tidak ada yang salah untuk hal itu. Benar, kita harus mempersiapkan untuk hari yang esok. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mempersiapkan hidup kita untuk hari-hari yang akan datang. Jangan ada sekarang, habis sekarang. Itu adalah orang-orang yang tamak, yang tidak tahu mengelola berkat-berkat Tuhan. Tapi orang-orang yang bertanggung jawab, yang dewasa secara iman, mengerti mengelola berkat-berkat Tuhan. Dia memiliki persiapan untuk hari esok. Dia memiliki persiapan untuk menjelang masa depan. Dia memiliki persiapan untuk generasinya. Demikian juga investasi yang kekal ini berbicara tentang warisan iman kita. Kita mengumpulkan harta di dunia itu bisa hilang saat itu juga. Namun ketika kita mengumpulkan harta di surga, tidak akan ada yang dapat mengambilnya. Ya, itu akan bersifat kekal. Kita dapat mewariskannya kepada keturunan kita. Mungkin Bapak Ibu merasa, aku sudah setia di hadapan Tuhan, namun sampai hampir di ujung hidupku, aku masih tidak bisa merasakan penuaian atas apa yang sudah kulakukan. Jangan menuntut balas untuk apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Mungkin pada saat ini kamu merasa tidak menuai apapun, tapi anak-anakmu akan menuai. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak berkat. Anak-anakmu akan menerima berkat-berkat. Karena apa? Kita sebagai orang tua sudah mempersiapkan anak-anak kita, sudah memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan segala pelayanan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan, dan anak-anak kita diberkati. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bersukacitanya kita saat kita mengetahui anak-anak kita, saat kita tinggalkan, saat kita mendahului anak-anak kita kembali kepada Bapa, anak-anak kita diberkati Tuhan. Anak-anak kita tidak melarat, anak-anak kita tidak meminta-minta. Ya, karena itu lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Selagi kita hidup, kumpulkan harta untuk diwariskan kepada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita. Supaya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Itu melebihi dari apa yang dapat kita terima di dunia ini. Saat kita melihat anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang menderita, tapi menjadi orang-orang yang bersukacita. Karena hidup dalam keturunan orang-orang percaya. Dan demikian juga anak-anak kita akan mewariskan imannya kepada apa? Generasi selanjutnya. Dan semua generasi kita akan apa? Diselamatkan. Begitu bahagianya. Berkat itu tidak dapat dibeli. Berkat itu tidak dapat dihargakan dengan apa? Harta di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan harta di dunia ini. Jadi firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita menabur. Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanyanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itulah berbicara jika kita hanya mengumpulkan harta di dunia ini, untuk siapakah itu? Harta di dunia ini dapat hilang seketika saat itu juga. Bahkan nyawa kita bisa diambil pada saat itu juga. Karena itulah kita harus memiliki pemahaman yang berbeda daripada orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya jangan kita serupa dengan dunia ini. Supaya kita beda daripada dunia ini. Beda dari pemikiran kita. Beda daripada sikap kita. Beda daripada perbuatan kita. Harus beda dengan dunia ini. Kita harus memancarkan kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Aspek kehidupan kita harus menjadi orang-orang yang menghidupi seperti apa? Orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Bukan orang-orang yang hidup di dunia ini. Benar kita masih hidup di dunia ini. Namun
Tuhan tidak mengharapkan kita hidup sama seperti dunia ini. Karena bagian daripada dunia ini adalah maut. Dunia ini adalah musnah, akan musnah pada saatnya. Daging kita ini akan bersama dengan dunia ini, musnah. Namun berbicara tentang kekekalan, jiwa kita, roh kita, itu akan kekal. Jika kita mengambil keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Untuk dapat berinvestasi yang kekal, menabur bagi harta-harta yang kekal. Kita tidak perlu menuai di dunia ini. Mungkin kita saat kita menerima berkat di dunia ini, berkat daripada Tuhan, mungkin ada saja orang-orang yang iri akan berkat-berkat yang kita terima. Orang-orang akan mengusik berkat-berkat Tuhan itu. Namun, tapi kalau kita menerima berkat di kehidupan kita di sorga, tidak akan dapat ada orang yang mengusiknya. Berkat itu akan kekal, berkat itu akan dapat kita nikmati dengan sukacita. Ya, bayangkan Bapak Ibu, bagian kita di sana di sorga adalah ketika kita memiliki rumah lantainya emas, dindingnya dari permata, dari batu berlian. Ya, itu tidak dapat dibayangkan di dunia ini. Itu hanya dapat kita terima nanti ketika kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi tentang pelayanan kepada orang-orang kudus dikatakan tidak perlu lagi aku menuliskan kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi dalam firman Tuhan ini tentang yang pertama, memberi adalah bagian daripada panggilan pelayanan Tuhan. Bahwa dikatakan di ayat yang pertama itu Paulus menegaskan bahwa jemaat di Korintus sudah tahu bahwa pentingnya memberi untuk mendukung pelayanan. Mereka sudah diajarkan dan mereka sudah tahu dan paham pentingnya memberi untuk pelayanan. Memberi itu bukan sekedar bantu-bantu ya Bapak Ibu, tapi bagian daripada panggilan kita sebagai tubuh Kristus. Jangan kita saat kita memiliki kesempatan untuk menabur bagi pelayanan misi atau pelayanan Tuhan, jangan kita anggap itu hanya sebatas untuk membantu. Tidak. Hanya untuk sebatas membantu. Manusia dengan bantuannya itu bersifat terbatas dan sementara. Ya. Karena itu kita harus memiliki motivasi, memiliki persepsi yang benar saat kita mau untuk menabur, ya, untuk membantu pelayanan. Jangan kita menganggapnya itu hanya untuk sekedar membantu pelayanan itu, tidak. Hendaknya kita mengatakan bahwa yang dapat kuberikan yang terbaik untuk pelayanan ini adalah untuk memberkati pelayanan itu, untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Ketika ketika kita memiliki pemahaman yang demikian, kita itu dalam hati kita adalah bersifat seperti doa. Kita artinya mendoakan pelayanan itu. Tapi jika kita memiliki pemahaman, ya hanya membantu, saya memberi hanya untuk membantu. Membantu artinya sepele. Hanya karena ketika dia ada, dia memberi. Namun orang yang karena membantu pelayanan atau memberi kepada pelayanan itu karena panggilan, pastinya ada doa yang tersampaikan, ada harapan yang tersampaikan, ada doa dan harapan yang menyertai pekerjaan Tuhan itu. Sehingga pelayanan Tuhan itu dapat bekerja, dapat berkuasa, memiliki kuasa doa orang-orang percaya. Ya. Jadi dalam firman Tuhan ini katakan, memberi itu bukan sekedar bantu-bantu, tetapi bagian daripada panggilan kita orang percaya sebagai tubuh Kristus. Kita adalah satu. Kita semua orang percaya adalah satu dalam tubuh Kristus. Mungkin kita ada yang mengambil bagian sebagai tangan, ada sebagai kaki, ada sebagai mata, ada sebagai telinga untuk mendengar, ada sebagai mulut. Ada banyak hal, mari kita mengambil bagian kita. Mungkin kita tidak menjadi kaki yang berjalan untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki kita tidak menjadi tangan yang dapat membantu, ya, membantu pelayanan-pelayanan dengan jerih lelah kita, dengan fisik kita, dengan kekuatan kita. Mungkin kita tidak memiliki sebagai mulut yang dapat berbicara terus menerus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita ambil serta dalam pelayanan itu Bapak Ibu. Minta di hadapan Tuhan, Tuhan, apakah yang menjadi bagianku dalam pelayananmu Bapa? Nyatakan rencanamu, nyatakan kehendakmu dalam kehidupanku. Mari kita minta. Jangan kita bingung sampai seumur hidup kita hanya beribadah. Hanya datang beribadah, hanya mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup hanya beribadah, Bapak Ibu, tidak cukup. Banyak kok orang di luar sana mendengarkan firman Tuhan. Banyak, tapi tidak selamat karena tidak melakukannya. Iblis sekalipun, setan sekalipun lebih mengerti, lebih mengetahui
kebenaran firman Tuhan. Tapi apa? Dia tidak selamat. Bagiannya neraka. Karena apa? Dia tidak percaya kepada keselamatan itu. Dia tidak percaya kepada firman itu. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan iblis, Bapak Ibu. Jangan menjadi serupa dengan si jahat. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Saat kita menerima keselamatan itu, kita mendengarkan berita keselamatan itu, kita belajar kebenaran firman Tuhan itu, lakukan. Firman Tuhan itu sempurna, bukan hanya saat kita mendengarkan, merenungkan dan mengerti, tapi saat kita melakukannya. Itu baru sempurna, Bapak Ibu. Akan percuma orang memiliki pengetahuan firman Tuhan dari Alkitab pertama Kejadian sampai Wahyu. Dia menghafalnya 100%, dia hafal seluruh firman Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya satu kalimat pun. Untuk apa? Sia-sia. Sia-sia kehidupannya. Perlu kita mewaspadai, Bapak Ibu. Saya memberikan suatu pemahaman, suatu kenyataan yang mungkin sangat ironi bagi hidup kehidupan kita. Banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang sudah melayani seumur hidupnya, namun Tuhan tidak memperhitungkan pelayanannya. Banyak, Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Karena yang dikerjakannya itu bukanlah untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan Tuhan untuk mendapatkan bagian keuntungan, bukan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar, banyak orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang demikian. Pelayanannya berhasil, pelayanannya begitu hebat, tapi tidak diperhitungkan Tuhan. Bahkan orang yang pelayanannya hanya sederhana, hanya menerima tamu setiap minggunya. Namun karena dia menerima tamu dengan apa? Dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan menilai hati setiap umat manusia. Tuhan lebih menghargakan hati yang mau melayaninya dengan tulus. Bukan dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Makanya karena itu Bapak Ibu, ketika kita datang di hadapan Tuhan, jangan sampai sedikit pun ada dalam hati kita itu kesombongan. Berbicara tentang menabur juga untuk pelayanan Tuhan. Jangan sampai memiliki motivasi yang lain. Aku memberi karena aku mampu. Aku memberi karena supaya apa? Dapat dilihat hebat. Aku memberi supaya apa? Diingat-ingat. Aku memberi supaya apa? Dipandang. Aku memberi supaya apa? Supaya nanti ada keuntungannya. Saya menerima keuntungannya juga. Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan tidak akan memperhitungkannya. Justru yang Tuhan akan berikan adalah apa? Ganjaran yang setimpal. Karena Tuhan tidak berkenan. Tuhan itu adalah Allah yang adil, adalah hakim yang adil. Setiap orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal. Tapi dengan kasih-Nya, Tuhan memberikan hukumannya supaya apa? Dia berbalik kepada kebenaran Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan setiap orang-orang untuk jauh dari hadapannya mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman untuk menjadi bagian daripada maut. Tapi Tuhan mau menghukum setiap orang, memberikan ganjaran untuk memberikan apa? Kesadaran. Supaya kembali kepada apa? Rancangannya, kebenarannya, jalan-jalannya. Supaya jangan menjadi domba yang tersesat. Maka Tuhan mengambil domba yang tersesat itu dengan gadanya. Menariknya kembali kepada kawanannya. Tuhan tidak mau supaya setiap kita umat-umatnya yang setia menjadi umat-umat yang tersesat. Yang lari daripada rancangan Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada rancangannya. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup yang begitu berat, kita mengambil jalan yang lain daripada jalan Tuhan. Kita lari daripada alurnya Tuhan. Jangan. Tunduklah dengan kesetiaan dan ketaatan. Maka percayalah dan berharaplah semuanya akan indah pada saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, Bapak Ibu, bagi setiap kehidupan kita. Jadi kita ke sini, bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita melakukan untuk memberi dalam pelayanan itu? Ya, mungkin kita bisa melakukannya dengan apa? Memberi. Kita bisa belajar dengan memberi daripada apa yang ada. Ya, kita harus berpadangan dengan apa yang ada. Jangan memaksakan pemberian, Bapak Ibu. Pemberian itu tidak boleh dengan keterpaksaan, mengada-ada. Aduh, aku ingin memberi, aku ingin menabur, tapi nggak ada. Akhirnya dia apa? Dia salah mengambil tindakan. Dia mencuri yang bukan bagiannya supaya dapat memberi. Itu salah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Robin Hood. Robin Hood itu merampok dari orang-orang kaya.
untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya sangat baik dan mulia, tapi caranya salah. Di hadapan Tuhan gak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jika dia melakukan kebenaran, harus dengan kebenaran. Gak boleh ada yang melakukan kebenaran, tapi caranya dengan tidak kebenaran. Ya, jangan ada orang yang hidup yang munafik. Itu artinya berbicara tentang munafik. Dia ingin melakukan kebaikan, tapi dengan kejahatan. Gak ada. Itu dusta di hadapan Tuhan. Setiap orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, yang memiliki niat yang baik di hadapan Tuhan, niat yang tulus, lakukan dengan caranya Tuhan. Karena itulah kalau kita ingin mendukung pelayanan, ingin melakukan pelayanan Tuhan, jangan gunakan pikiran manusia. Pikiran manusia bisa salah. Pikiran manusia bisa membawa kita kepada alur yang di luar daripada perencana Tuhan. Pakai pikiran Tuhan, pakai hikmat Tuhan, maka kita tidak akan pernah salah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bisa juga dengan memberi, kita ikut ambil bagian dalam misi Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bisa langsung pergi melayani ke tempat yang jauh. Tapi yang paling besar kuasanya adalah doa kita Bapak Ibu. Saat kita selalu berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan misi sampai ke pelosok-pelosok negeri, maka kuasa doa itu akan bekerja. Setiap doa orang-orang percaya yang menyandarkan hidupnya, harapannya hanya kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan akan menjawabnya. Kuasa Tuhan akan bekerja. Mungkin kita tidak bisa memberikan apa-apa, bahkan tenaga fisik kita mungkin terbatas karena sudah usia. Kita tidak bisa memberikan karena mungkin status ekonomi kita. Tapi karena hikmat yang daripada Tuhan, kita tidak memiliki batasan. Doakan hamba-hamba Tuhan supaya tetap mampu eksis dalam pelayanan, supaya tetap dengan kerendahan hati mau melakukan pekerjaan Tuhan. Doakan para gembala-gembala kita, doakan para hamba-hamba Tuhan, doakan para pelayan-pelayan Tuhan, doakan juga para evangelis kita yang melakukan misi sampai ke pedalaman, yang mengorbankan nyawanya. Ya, yang berkorban nyawa, ancaman hidup dan mati yang harus mereka hadapi. Banyak Bapak Ibu di luar sana yang masih pada saat ini juga di dalam di pedalaman suku, terancam nyawanya, terancam mungkin kebutuhannya, sandang pangan dan papannya. Namun mereka hanya mengandalkan apa? Kasih karunia Tuhan. Mengandalkan pertolongan Tuhan. Benar Tuhan yang menolong mereka. Tidak akan ada yang mustahil. Namun apa yang akan menjadi bagian kita jika hanya Tuhan yang bekerja? Apa yang akan menjadi bagian kita jika hanya Tuhan yang melakukan semuanya? Mari kita melakukan bagian kita. Supaya Tuhan melihat kesatuan dalam tubuhnya. Sehingga tubuh Kristus itu dipermuliakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kedua, memberi dengan sukacita bukan dengan paksaan. Dalam ayat yang kedua, aku telah tahu kerelaan hatimu. Memberi itu harus dengan kerelaan. Jangan ada niat, jangan ada keberatan sedikit pun. Mungkin pada saat ini sudah memberi, tapi saya habis pulang ibadah, dia sedang memikirkan, aduh kebanyakan tadi ya. Kayaknya kebanyakan, jadi kempes nih dompetku katanya. Orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi dia merasa kekurangan. Hati-hati, ada yang salah di sana Bapak Ibu. Orang yang memberi untuk Tuhan tidak akan pernah merasa kekurangan. Dia akan semakin bersukacita karena dia dapat memberi di hadapan Tuhan. Dia masih dapat memberi untuk pelayanan Tuhan. Dia masih dapat memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkat yang lebih lagi. Karena itulah kita selalu berdoa, Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60, 90 sampai 100 kali lipat. Berkat Tuhan itu lebih luar biasa lagi. Bukan dengan pikiran kita Tuhan memberikan berkatnya. Bukan dengan cara mungkin yang dapat manusia pahami Tuhan memberikan berkatnya. Bukan. Terkadang Tuhan memberkati setiap kita itu di luar nalar manusia. Tidak dapat dipikir apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita timbul dari dalam hati kita. Tuhan telah sediakan. Tuhan telah menyediakan benih bagi seorang penabur. Karena itulah saat kita memberi, saat kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberi segala keperluanmu. Apa yang menjadi khawatir kita jika Tuhan yang sudah menyediakan segalanya? Bahkan sampai saat detik ini kita dapat hidup, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang ada daripada kita. Semuanya itu karena Tuhan yang telah memberi.
Tuhan yang telah memberi napas kehidupan. Tuhan yang telah tetap mempercayakan hari demi hari, waktu demi waktu untuk dapat kita hidup di dunia ini. Tuhan yang telah memberinya. Berikan kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagianmu, kelola dengan baik, maka Tuhan akan lebih lagi memberkati kita. Ya, mari kita bertanggung jawab atas berkat-berkat Tuhan. Sedikit pun saat kita menerima berkat Tuhan yang sedikit itu dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa kita umat-umat yang dapat dipercayakan perkara-perkara yang kecil, sehingga kita dapat dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Berkat-berkat yang lebih besar akan diberikan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, itu semuanya dapat kita lakukan hanya dengan kesetiaan, hanya dengan kasih Tuhan. Bukan dengan kekayaan kita, dengan pengetahuan kita, bukan dengan sarjana, gelar tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, tidak ada. Orang pintar gelarnya profesor, doktor sekalipun, insinyur sekalipun, Tuhan tidak pandang itu, Tuhan tidak memakai itu. Tuhan akan melihat hati yang mau dan siap dipakai. Karena apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mampu menabur bagi pekerjaan Tuhan, itu hanya kemampuan daripada Tuhan. Yang kita dapat kita berikan adalah hati kita. Tuhan, ini hatiku, mampukan aku, perlengkapi aku, berikan aku Tuhan berkat-berkat untuk supaya aku dapat menjadi saluran berkat-Mu. Kita itu adalah umat yang diberkati untuk menjadi berkat. Bukan diberkati untuk hanya menerima berkat. Bukan diberkati hanya untuk mengumpulkan berkat. Ya. Bahkan gelas saja, jika dia hanya menerima saja, dia akan tumpah, terbuang sia-sia. Karena itulah saat berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita, mari salurkan berkat itu kembali. Mari kita kelola dengan baik. Ini untuk pekerjaan Tuhan, ini bagian Tuhan, ini untuk bagian yang saya dapat kelola. Untuk anak-anakku, untuk masa depan, untuk simpanan, untuk yang lain-lainnya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Kelola dengan baik Bapak Ibu. Sedikit pun itu jangan ada yang dipakai untuk apa, hal-hal yang sia-sia. Jangan sia-siakan berkat Tuhan. Saat kita menyia-nyiakan untuk hal yang tidak berguna, Tuhan pasti akan marah. Ya. Tuhan pasti akan merasa berduka gitu ya. Kita akan mengecewakan hati Tuhan. Tuhan sudah memberi berkatnya, tapi berkatnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Dipakai untuk hal-hal ya yang condong kepada apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Kita tahu bahwa bahasa uang panas tidak akan kemana-mana. Uang panas itu akan habis dimakan setan katanya. Karena itulah Bapak Ibu mungkin berbicara tentang berkat-berkat di dunia ini terkadang sangat besar, sangat menggiurkan, sangat menggoda. Apalagi pada masa pemilihan. Ya, banyak sekali lamaran-lamaran, amplop-amplop, TTR yang sangat menggoda. Namun kemanakah bagian daripada amplop-amplop yang demikian? Apakah itu bertahan lama? Saya yakin tidak akan bertahan lama. Berkat-berkat yang tidak didapat dengan perkenanan Tuhan, bagiannya itu akan habis dimakan oleh apa? Ya, hal-hal yang tidak baik juga. Itu akan cepat, itu akan sementara. Itu akan seperti uap yang datang lalu hilang. Namun saat kita menerima berkat Tuhan, itu akan apa? Dapat memberkati seluruh kehidupan kita. Hari demi hari, ya. Berkat Tuhan itu akan selalu baru dikatakan. Tuhan memberikan berkat itu hari demi hari. Karena itulah sebagai kita orang-orang percaya di hadapan Tuhan, saat kita bangun pagi hari, mari bersyukur terlebih dahulu Bapak Ibu. Jangan ya menjalani hari demi hari berlalu tanpa apa? Bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita mendoakan kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita supaya setiap hari pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, aktivitas kita dalam penyertaan Tuhan, supaya dalam hari demi hari yang kita lalui, berkat-berkat Tuhan juga selalu baru, selalu dapat kita terima dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak suka kita memberi dengan terpaksa. Paulus menekankan kerelaan hati. Bahkan jemaat lain jadi semangat karena apa? Melihat keteladanan jemaat di Korintus. Dikatakan tadi berbicara ada menjadi perangsang, menjadi dorongan. Mereka menjadi teladan
Sehingga orang dapat melihat ada semangat yang timbul dari dalam hati mereka. Kami ingin menjadi seperti mereka. Hendaknya kita demikian Bapak Ibu, saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, saat kita mendukung pekerjaan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saat orang melihat mereka selalu memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Tidak pernah meminta-minta. Apa yang menjadi rahasianya? Sehingga mereka akan memiliki kerinduan, mereka akan termotivasi melalui kehidupan kita. Sehingga mereka akan datang kepada Bapa yang kita sembah. Ya, mari kita menjadikan hidup kita sebagai apa? Kesaksian menjadi firman yang hidup itu sendiri Bapak Ibu. Jangan biarkan hidup kita menjadi apa? Orang-orang yang biasa. Orang-orang yang hanya dipandang sebelah mata. Ya. Benar kita tidak perlu mencari apa ya? Mencari status di depan orang supaya dipandang orang, tidak. Tetapi hendaknya kita dapat dirasakan bahwa saat kita berada di tengah lingkungan masyarakat, kita dapat menjadi berkat. Ada sukacita di mana kita berada. Ada damai sejahtera di mana kita berada. Di tempat kita tinggal, di lingkungan masyarakat, kita menjadi teladan. Kita dapat menjadi teladan melalui apa? Kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita mengerti, yang dapat kita lakukan hari demi hari. Melalui itu, ya Bapak Ibu. Jadi kita akan sini di firman Tuhan juga. Contoh yang dapat kita lakukan supaya dapat kita memberi dengan sukacita, yaitu jangan menunggu kaya dulu baru mau memberi. Berbicara tentang memberi itu bukan tunggu ada baru memberi. Ya, banyak orang yang memberi, menabur karena ada padanya. Tetapi Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang bagiannya juga, yang dia membutuhkan hal ini, membutuhkan materi ini, tapi dia lebih mengutamakan pelayanan Tuhan, mengutamakan bagiannya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan membalaskannya lebih lagi. Ya. Jadi firman Tuhan juga di sini, memberi dengan sukarela pasti akan membuat kita tidak akan terbebani, justru akan kita bersyukur karena kita dapat menjadi saluran berkat-Nya dari Bapak Ibu. Semakin kita dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, semakin kita bersuka cita. Karena apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang tidak mampu apa-apa. Kita sudah tidak mampu memberitakan firman Tuhan. Kita sudah tidak mampu untuk pergi memberitakan firman Tuhan melalui pelayanan misi. Kita tidak mampu juga untuk memberi apa-apa. Kita tidak dapat memberi sumbangsi apa-apa. Kita tidak memiliki partisipasi apa-apa. Jangan menjadi orang yang merana. Jangan menjadi orang yang terfokus kepada keterbatasan. Jangan menjadi orang yang terfokus kepada kemanusiaan kita. Jika kita hanya memandang kemanusiaan kita, tidak akan ada pekerjaan yang dapat kita lakukan. Percayalah Bapak Ibu. Apalagi pekerjaan Tuhan. Aduh, pekerjaan Tuhan itu harus ke sana ke sini, capek. Pekerjaan Tuhan itu harus banyak memberi, persembahan sana sini. Ya. Janji iman sana sini. Habis uang. Jika kita hanya memandang kepada apa yang kita miliki, tidak akan pernah kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Pandanglah kepada harta yang kekal itu, kepada harta daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu dapat memberikan apa yang kita minta. Tuhan itu dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, mari kita membawa segala pergumulan kita, kerinduan hati kita. Tuhan, saya mau menjadi alat-Mu. Mampukan aku, berikan aku kemampuan Tuhan. Berikan aku berkat-berkat-Mu supaya aku mau hidup, supaya aku dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya menabur dengan teratur pasti akan membawa berkat lebih besar lagi katanya. Bagaimana menabur untuk misi itu adalah harus dengan keteraturan. Berbicara tentang di ayat kelima, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi itu harus dengan keteraturan. Supaya apa? Ya. Jangan dengan apa ya? Dengan tergesa-gesa. Ada orang yang memberi dengan tergesa-gesa. Sehingga apa? Dia tidak dipimpin oleh hikmat, sehingga berkat yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Kita harus hati-hati dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu.
Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Banyak. Ada orang yang melakukan pekerjaan mengadakan Paskah. Ada orang yang melakukan Natal wilayah, tapi mengambil bagiannya, memotong bagiannya. Ada yang orang terlibat dalam korupsi. Pekerjaan Tuhan dikorupsikan. Banyak. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan dengan tergesa-gesa, oh ini pekerjaan Tuhan, baik untuk didukung. Tapi lihat dulu siapa orang-orang di dalamnya. Apakah mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan? Atau mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik maksud tertentu. Hati-hati Bapak Ibu dalam memberi. Menabur itu jangan sampai teburan kita itu jatuh kepada tanah yang tidak subur. Benih yang kita tabur itu tidak jatuh kepada semak belukar. Benih yang kita jatuhkan itu, yang kita tabur itu tidak jatuh kepada jalan yang dilalui orang. Sehingga tidak bertumbuh. Hendaknya benih yang Tuhan berikan kepada kita ditabur kepada pelayanan Tuhan yang subur, yang tepat. Yang dapat memberkati lebih banyak lagi orang. Yang dipakai sesuai turut dengan kehendak Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Minta hikmat daripada Tuhan. Memberi itu juga harus dengan hikmat. Supaya Tuhan memberikan kepekaan. Kepekaan terhadap roh. Ini sepertinya orang ini dari track recordnya, sejarahnya ini orang gak bisa dipercaya. Jangan dekati. Jangan dengarkan ya. Hendaknya kita supaya memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi alat untuk mendukung pelayananmu. Pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang benar-benar kau percayakan untuk melakukan pekerjaanmu. Ya, supaya kita menabur kepada ladang yang tepat. Supaya dapat dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan, maksud ayat dia kelima adalah Paulus ingin supaya jemaat menyiapkan persembahan terlebih dahulu. Supaya dengan keteraturan, bukan mendadak. Karena itulah berbicara tentang memberikan persembahan juga Bapak Ibu, firman Tuhan sudah mengatakan, aku mempersiapkan persembahanku di pagi hari. Sebelum kita bangun, saat kita baru bangun gitu ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa, Tuhan, aku sudah mempersiapkan yang terbaik yang akan kuberi di hadapanmu. Berkatilah supaya dapat menjadi berkat yang lebih lagi. Ya. Mari kita persiapkan, jangan memberi secara mendadak. Mungkin ada Bapak Ibu yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu yang di luar sana ya, yang di sini tidak, gitu ya. Kenapa? Mungkin dia lupa untuk menukarkan persembahannya. Sehingga dia mendadak gitu ya. Aduh, lupa tadi aku menukarkan. Dia HP Allah 100.000, ternilai 100.000. Tapi apa? Setelah memberikan persembahan 100.000, seharian ini dia suntuk murhing leakna. Ya, mutung. Mahuaho inata ni aduna. Amani harapan mahuaho. Songon adong pikiranmu. HP natar lean. Pada ini nama belanja saminggu ina. Gue marasa imana abe so dia nama so tulah ada ngerti ana persi kopi na ana persi jajan nigalekon. Itulah kalau memberikan persembahan secara mendadak, terkadang Tuhan pasti akan Tuhan akan ini yang terbaik karena kau tidak mempersiapkannya. Tuhan akan Tuhan ingin menata hati kita supaya supaya jangan sampai kita memberikan dengan keberatan hati. Makanya Tuhan berikan kita hikmat supaya kita mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, persiapkan yang terbaik. Jangan hidup ini tanpa persiapan. Apa-apa itu tanpa persiapan. Apa-apa mengalir. Hati-hati bagi setiap kita yang hidup hanya mengalir seperti air mengalir. Air hujan mengalir, jatuh juga ke got. Ya, jatuh juga ke pembuangan. Terbuang juga ke ke septic tank. Apakah kita mau hidup mengalir dan jatuh kepada kepada tempat yang tidak berharga, yang tidak berkenan? Karena itulah jangan hidup mengalir. Hiduplah dengan hikmat, persiapkan segala sesuatunya, berikan rancangan, ya. Berikan rancangan. Benar manusia dapat merancangkan segala sesuatunya, tetapi rancangan itu harus diserahkan kepada perancang yang agung itu sendiri, yaitu Tuhan. Segala rancanganmu, rencana masa depanmu, rencana bagi keluargamu, serahkan kepada Tuhan. Karena bukan kehendak kita yang terjadi atas setiap kehidupan kita, tapi kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehidupan kita dalam pekerjaan misi ini juga,
ya kita harus terlebih dahulu mempersiapkan hidup kita, melayakkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak dipakai Tuhan. Untuk apa? Dapat menjadi pendukung, menjadi roda ya bagi pekerjaan misi dimanapun berada itu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan bagi setiap kita ya, bahwa dikatakan di sini juga menabur bagi misi itu dari yang pertama dikatakan harus dengan kerelaan, karena Tuhan tidak mau ada orang-orang yang dengan apa ya, hati yang tidak tulus di hadapannya, harus dengan hati yang rela ya. Baru juga yang kedua dikatakan firman Tuhan, kita juga harus menghindari diri dari bagi motivasi yang tidak baik, dari kemegahan. Jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan, dia memberi karena dia merasa hebat, tidak. Jangan ada orang yang merasa dia mampu sehingga dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi semuanya itu karena apa? Karena Tuhan mampu dan memampukan saya sehingga saya dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu dikatakan kita harus melakukan pekerjaan Tuhan itu dilandasi dengan oleh apa? Kemurahan Tuhan. Harus dilandasi oleh kemurahan Tuhan. Pemberian yang benar lahir itu daripada hati yang penuh kasih dan murah hati. Ya. Yesus adalah teladan kemurahan yang terbesar dan rela merendahkan dirinya demi setiap kita. Kerendahan hati Tuhan adalah yang kita contoh dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita memberi, kita sedang menabur benih Injil yang akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hendaknya kemuliaan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita atau Bapak Ibu belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang dapat kita belajar pada pagi hari ini. Mungkin saya terbatas untuk memberikan firman Tuhan bagi setiap kita, tapi kita percaya Roh Kudus yang lebih lagi memberikan kita pemahaman, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, memberikan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Mari kita amini dalam berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Terbatas hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran-Mu. Namun kami yakin Roh Kudus-Mu yang tidak akan pernah henti-hentinya berbicara melalui setiap hati kami, memberikan kami hikmat untuk beroleh Tuhan Yesus pengetahuan akan Tuhan Yesus segala apa yang Kau ingini dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat melakukan semuanya Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang berkenan. Biarlah kami merelakan seluruh kehidupan kami untuk mau tunduk dan taat dengan rasa hati yang syukur, dengan ketulusan hati kami mau dipakai untuk mendukung pelayanan-Mu, supaya kami memiliki harta yang kekal yang tidak dapat dicuri dari hadapan kami Tuhan, karena Engkau Allah sumber dari segalanya Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, biarlah kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biarlah kehidupan kami ini mempermuliakan nama-Mu. Pakailah seluruh kehidupan kami, apapun Tuhan Yesus status kami, apapun Tuhan Yesus latar belakang kami, Engkau tidak akan memandangnya. Namun Engkau melihat setiap hati kami Bapa yang siap untuk diteburi oleh benih-benih-Mu Tuhan. Dan kami juga dapat meneburkan benih yang sama untuk dimanapun kami berada Bapa. Sehingga benih-Mu itu bertumbuh dan berbuah untuk lebih lagi kembali kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dengan pelayanan-pelayanan yang telah Kau percayakan, supaya pelayanan-Mu dapat berjaya Tuhan Yesus, berhasil sampai Tuhan Yesus firman-Mu terberitakan sampai ke ujung bumi. Itu adalah kerinduan-Mu yang juga akan menjadi kerinduan kami Bapa. Berikan kami visi dan misi-Mu, tujuan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lari daripada jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur Bapa telah menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami, memberkati masa depan kami, anak-anak kami, generasi kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya dan kami dapat Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus segala Bapa kemuliaan bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang menyertainya. Ini doa kami telah mendengar firman-Mu dengan rasa syukur. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan berdoa. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Jangan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang benar jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Mari imani firman Tuhan. Yang benar jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Kita akan mendengar. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, dan kehendak-Mu hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan sama-sama kita katakan